Hotman Paris Show, Hotman Paris Show, Hotman Paris Show. Pemirsa, masih kembali lagi di Hotman Paris Show. Masih panas menggelora tentunya bersama dengan sang gladiator Vicky Prasetyo. Sebelum kami mengundang seorang yang spesial, akankah sang istri atau justru sang mantan yang akan diundang? Bang Hotman rasanya belum puas, masih ada pertanyaan. Silakan Bang. Vicky, Ya, Bang. saya itu penasaran deh. Coba buka maskermu sebentar aja. Kenapa sih penasarannya? Coba. Hah? Buka. Kita aja turunin. Coba. Di mana indah-indahnya gitu. Coba. Jahat banget mulutnya. Saya mau tanya, di mana indah? Kok kau bisa sebagai apa istilahnya kalau persilatan itu apa? Apa? Playboy. Hah? Playboy artinya Arjuna. apa? Penikmat bunga gitu loh. Di mana kayak kelebihanmu sehingga begitu banyak wanita dalam hidup? Bang, ketampanan akan hilang seiring bertambahnya usia kita yang semakin menua. Saya makin ganteng. Beda dong. Nggak, gue bingung sama si abang. Abang, Vicky, boleh kau buka dulu maskermu? Di mana indah-indahnya? Dia kalau nggak banyak duit juga cewek nggak nempel sama dia. Kedua, Apa modalmu sehingga kau menaklukkan? Pertama saya yakin itu kamu nyalinya tinggi. Hanya laki-laki yang bernyali yang berani begitu. Bang, kadang-kadang jomblo itu yang menyalahkan bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Ya. Kalau saya itu selalu berani untuk mengungkapkan dan menyampaikan. Ya. Karena di saat kita berani mengungkapkan, maka akan ada dua peluang jawaban. Iya atau tidak, diterima atau tidak. Tapi kalau kita nggak berani untuk mengungkapkan, maka cuma ada satu peluang jawaban, tidak. Oh, jadi harus coba terus. Berani untuk mengungkapkan. Ada satu hal yang saya penasaran. Aku mau tanya sama kamu. Betul. Tahan, sabar. Itu kan kata cowoknya. Ya. Mendingan kita tanya sama korban. Benar. Sambut sama-sama, ini dia. Apakah mantan atau istri? Kalina Oktarani. Silakan sayangku. Hai. Halo. Cakep banget sih Mbak. Kalina. Kalau nggak cakep nggak dilirik sama Kau dia. makin cantik sih. Makin cantik ya bang ya? Hah? Makin cantik ya? Inilah kesempatan pertama mau saya tanya. Kenapa kamu pindah dari laki-laki ganteng Deddy Kobuser ya? Badannya tegak begitu. Ya. Podcastnya hebat, semuanya hebat. Dapatnya kayak gini. Astaga, jahat banget. Apa yang bikin kamu? Kakek-kakek mulutnya julid loh. Kalau dibilang dia baik, dia apa itu kan klise ya bang ya. Tapi kalau aku bilang karena memang dia karena Vicky Prasetyo. Kenapa? Karena memang dia Vicky Prasetyo dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dia miliki. Oh begitu. Jadi memang Jadi jangan hanya dilihat dari orang bilang ganteng, fisik atau segala macam, enggak. begitu ya. Kan jangan menilai Jadi orang apa yang kok. bikin kau jatuh cinta sama Vicky Prasetyo? Sama kali aku kenal sama beliau ini justru karena pas waktu itu baru keluar kan gitu dan juga lagi mulai lagi karirnya lagi kan justru pas lagi jatuh juga. Nah di situ aku tuh pas kebetulan memang usia aku 40 tahun di saat usia 40 tahun aku pengen banget menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Apa life began at 40 Yes. ya kan. Sky. Nah Yes, Sky. Yes jadi, aja Bang. aku tuh pengen berubah lebih baik lagi dan aku pengen berubah bukan hanya diriku aja tapi juga dalam agama aku juga gitu dan aku melihat beliau ini kan agamanya juga kurang lebih Justru agamanya ya yang bikin lu tuh malah memilih Vicky menjadi suami, malah agamanya ya. iya karena maksudnya di saat dia ngajarin untuk masalah agama aku ngerasa aku tuh bersama dia aku lebih sering lagi sujud di atas sajadah. Lina yakin dia tidak melirik wanita lain lagi? Ini loh bang, aku tidak mau merubah Vicky Prasetyo itu hanya karena dia mau karena aku gitu. Tapi justru dia berubahnya ini karena memang bukan karena takut ketahuan sama istri apa yang dilakukan di belakangnya. Tapi karena dia takut sama Tuhan kalau dia berbohong itu dosa. Itu aja. Kalau dia takut sama istri percuma. Tapi kalau dia takut sama Tuhan itu lebih baik. Tapi sekarang lu sendiri ngerasa ada perubahan nggak semenjak lu menikah sama Kalina? Dari 117 version, Tahan and Farson? 17 dong, 70 maksud aku. 70. Oh 70, oh 70. Masih ada 30 ya PR-nya. Lumayan ya. Ya tapi balik lagi itu. Kan nggak boleh munafik. Ya, Gue ya. masih seneng ngeliatin orang cewek seksi, gue ya kadang-kadang Kalina tahu? DM-DM-an. Gue nggak tahu tapi gue pernah ngeliat kok dia masih dikirimin foto sama cewek lewat WhatsApp dan gue tahu tapi gue nggak bilang apa-apa. Ya itu kan Oke, dibilang. Kak Vicky, pakai masker dulu ya, biar samaan kayak Kak Ralina. Pakai face shield, pakai Oke, face shield. face shield. Ambil dulu. Oh biar kompak sama istri. Ya kembar. Oh biar ya. oh gitu ya. Harusnya makin naik sama pakai masker. Resolusinya tuh. Oke.
Ya, oke. Biar Baik. sama, biar sama. Ya, biar sama. Bentar. Semprot lagi. Ada artikel seperti apa? Denny silakan, Den. Sidang Kak Vicky ditunda mental Karina drop. Apa yang bikin Kak Karina sampai drop mentalnya? Kenapa, sayangku? Apa ya? Untuk menyiapkan mental suami, nauzubillah min dzalik. Kalau Kita kan sampai nggak tahu kalau masuk sampai gitu ya. masuk itu kan nggak gampang, apalagi kemarin itu aku baru kehilangan janin aku kan. Itu nggak gampang banget untuk semua. Apalagi aku yang sudah mendambakan kurang lebih 15 tahun. Ya. Gitu. Nah, kok kayaknya berbarengan banget gitu. Cuma dia selalu coba menguatkan aku, nggak apa-apa sayang. Kita kan di jalan yang benar. Udah kita hadapin aja. Gitu. Nah di situ pas di saat aku udah deh nggak apa-apa mental aku, terus tiba-tiba ditunda. Jadi kayak harus aduh deg-degan lagi gitu loh. Dan apa ya, aku bukan takut menghadapi hidup nggak ada dia, takut nggak ada uang atau apa, insya Allah bisa lah aku kerja, aku juga banyak tabungan, ada tabungan bukan banyak, ada tabungan. Tapi bukan itu gitu loh. Aku butuh dia untuk ada di samping aku di saat aku lagi, karena saat ini nih aku sendirian di kamar aja tuh bengong tuh bisa nangis gitu. Kalau inget maksudnya. Karena masa kalau- kehilangan janin aku. Oh. Aku dengar katanya Kalina nih Bang, mereka kan menguburkan janin yang kemarin gugur itu kan di halaman rumah kalian ya. Kalau Vicky kan kalau pagi udah live, kita bareng ya kebetulan ada program pagi. Kalina tiap pagi katanya selalu menyambangi, nangis masih di kuburan Jabang Baik. Padahal baru, maksudnya gini, bukan mengecilkan sekali lagi mohon maaf ya, tapi maksudnya di perut kamu tuh, di rahim kamu kan baru gak even 3 bulan ya. 3 bulan kurang 1. 3 bulan kurang. Tapi kamu udah sebegitu attach-nya gitu. Karena memang aku benar-benar pengen punya anak gitu. Mungkin kalau sahabat-sahabat terdekat aku tuh tahu banget bagaimana aku menginginkan sosok bayi dalam hidup aku lagi. Aku udah ada Aska, tapi Aska tinggal sama papanya. Aku pingin ada anak lagi yang benar-benar aku didik sendiri, aku urus lagi dengan tangan aku. Aku mengurus Aska itu kan sampai Aska umur kurang lebih 7 tahun. Tanpa ada babysitter, benar-benar aku urus sendiri dengan tangan aku. Dari dia keluar dari rahim aku, itu aku yang mandiin. Sampai puserepnya juga copot, itu aku yang bersihin semua. Gak ada pakai yang namanya babysitter. Paling cuma mbak yang bantuin kalau misalkan aku mau mandi, jagain sebentar, kayak gitu-gitu. Nah, aku kangen hal seperti itu lagi gitu. Dan aku pengen punya anak dari orang yang aku sayangi. Dan di saat aku dapet, aku seneng banget, terus tiba-tiba diambil lagi tuh kayaknya, apa emang aku nggak pantas menjadi seorang ibu lagi? Enggak dong. Kadang ada pertanyaan itu yang merasa, Enggak. ya Allah, aku nih kepingin banget, tapi di luar sana banyak ada orang-orang wanita-wanita yang maaf ya, menggugurkan kandungan gitu. Sudah kasarnya gini, buat gue deh gitu. Karena apa ya, buat aku anak itu segalanya. Dan mungkin kelihatan aku nggak peduli sama Aska. Tapi tiap malam Vicky tahu kok, bantalnya Aska tuh pasti aku peluk. Misalnya bantal Aska yang kecil itu pasti aku peluk kalau aku tidur. Kalau nggak ada aku nyariin. Itu setiap hari, setiap malam. Apa karena, maaf banget harus nanya nih, apa karena kamu ngerasa kurang puas merawat Aska? Jadi kamu ngerasa pengen, yuk ulang lagi dari nol, aku pengen ngerawat sampai ini anak besar, terus ini ya maksudnya kamu sama Aska bukan berarti kamu tidak mengurus, tapi kan tidak setiap hari, ya kan sekarang sama Aska. Pengen kalau ada kesempatan Tuhan kasih nih ada anak lagi yang baru, gue total deh tiap hari gue sampai ini anak tua gue temenin. Gini, ada rasa penyesalan di mana aku meninggalkan Aska. Balik lagi mungkin kalau aku bisa flashback pasti Aska aku bawa. Tapi saat itu pembelaan diri aku karena aku nggak mau Aska itu kehilangan apa yang dia miliki saat itu gitu loh Bang. Aska ikut Deddy Kubus setelah apa? Dedi. Oh. Di Dedi usia sejak aku berapa? cerai. Ya kalau boleh share sama teman-teman, di usia berapa akhirnya kamu meninggalkan Aska sama dedinya? Kurang lebih usia dia 7 tahunan gitu. Kenapa waktu itu kau tinggalkan? Karena aku 12 tahun aku tuh hidup sama Dedi, aku nggak ada kerjaan Bang. Aku nggak tahu harus bekerja apa, aku nggak bersosialisasi, dan aku maaf banget ini bukan mengungkit masa lalu ya. Aku nggak tahu harus nanti ngasih anak aku makan apa. Kasarnya kalau misalkan aku bawa diri aku sendiri, kalau misalkan aku numpang makan di rumah Melani, nginep rumah Melani, aku berpikir aku masih bisa. Tapi kalau bawa anak itu gimana? Aku ada tabungan. Tapi selanjutnya apa kalau tabungan itu habis? Karena aku nggak tahu saat itu bekerja apa. Oh. Yang aku tahu aku harus dapetin uang secara halal. Bukan maaf yang harus bagaimana enggak. Dan aku
uang yang aku dapetin dari sejak pertama aku ketuk palu sama Dedi sampai aku ketemu sama dia, alhamdulillah yang aku dapetin itu halal. Tuh. Jadi banyak orang yang bilang bahwa maksudnya banyak orang deh maksudnya bilang bahwa ya Kalina sih sendiri sebagai ibu ninggalin anak, tapi justru itu adalah Pengorbanan. sesungguhnya bentuk pengorbanan kamu sebagai seorang ibu supaya si anakmu ini bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak Mungkin gitu ya. salah, dan Vicky juga bilang harusnya kamu bawa gitu kan. Jadi akhirnya aku berpikir jadi kayak makin merasa bersalah gitu loh. Ada feeling Aku kontra sih, Mel. Gitu. Maksudnya, Bang. Ada rasa Ya, bersalah lagi. Kalau Vicky Karena kenapa? bagi aku begini, ya ini maaf ya, ini Ya. jadi bahan evaluasi aja. Ya. Seapapun kalau anak itu nggak bisa namanya jauh daripada ibunya. Ya sudah bilang diskusi ini menjadi diskusi yang baik. Ya. Bahwa di saat alasan ekonomi atau apapun, terlepas kamu akan rela tidak makan pun asal anak kamu makan, anak kamu harus sama kamu. Itu mungkin jadi bahan evaluasi terus sampai akhirnya dia ya insya Allah nanti kalau punya anak yang kita sama-sama, dia Ya. bener-bener tidak akan mengulangi Ya. situasi itu lagi. Tapi aku sih nggak karena misalkan di istri aku selalu bilang enggak kamu bener enggak, aku selalu Justru iya. apa adanya. Tapi kalau kan pada akhirnya kan happy ending. Yap. Aska kan dirawat bapaknya dengan benar kan? Nah, ini menjawab juga artikel yang ternyata Aska sengaja mengcovidkan dirinya, ini ada artikelnya demi sang ayah. Kemarin ngobrol sama Vicky, bagaimana perasaan mamahnya sampai Aska tuh kayaknya, if it's something that happened to my dad, I would rather die. Mendingan gue mati deh ikut papa gitu. Padahal nelfon mamanya kan Aska. masih ada. Aku nelfon Aska, aku bilang nih, Cah, if there's something happen on your dad, I'm here, I'm still here, gitu. Ya kenapa dokter mengizinkan ya? Aku nggak tahu gitu. Aku Kenapa nggak- dokter mengizinkan? sampai Aska kan tidak positif kan? sampai aku kemarin gini, aku bilang kan ada juga yang bilang, jujur Bang ya, aku tuh kaget karena aku nggak dikasih tahu. Sampai kemarin aku WhatsApp sama bapaknya, Dad kok anak gua kalau anak gua sakit lu nggak kabarin gue, nggak dibalas gitu. Maksud aku gini, gue masih hidup loh, Ya. gue di sini ibunya masih ada. Maaf ya, bukannya aku di sini tuh ibaratnya ngomong karena apa, tapi aku ibu kandungnya. Anggap aku ada, jangan anggap aku kesannya aku udah mati. Mungkin aku punya banyak Jadi salah. kejadiannya waktu itu Aska itu ikut ke Tisu. kamar tidur di rumah sakit dengan bapaknya atau bagaimana? Aku nggak tahu Bang, bahkan Ya. sampai aku nanya. Ikut menemani Aku nggak tidur. tahu to be exact seperti apa, tapi kalau kemarin di podcastnya yang kita tahu bahwa Aska pada akhirnya, Aku nggak mau nonton podcastnya itu karena aku nggak mau nangis. oh kamu justru nggak nonton. Aku nggak mau nonton. Aku banyak banget yang ngirimin. Aku nggak mau nonton. Kenapa? Aku nggak mau. Kan nggak boleh masuk ke kamar Karena yang dengan- positif Kan corona. Dedi sempat di rumah Bang, sempat di rumah sebelum, nggak tahu ya Nah, maksudnya ini kan yang di podcast itu kan katanya seolah-olah ikut menemani di rumah sakit Aku begitu. nggak tahu. Karena aku pas aku tanya WhatsApp Dedi ada WhatsAppnya tapi aku nggak dibalas dan aku ngerasa gini. Kalau aku nonton, aku akan makin sedih dan aku makin ngerasa nggak dianggap sebagai ibu dari anak aku sendiri gitu loh. sebenarnya nggak gitu. Ini menurut aku balik lagi menurut aku. Maaf banget kalau aku di sini Mungkin gini salah. sayang, gitu. kalau misalkan itu dihadapkan situasi kamu pun misalkan yang sakit atau apa, Aska juga pasti akan melakukan hal yang sama Ngerti, gitu. cuma paling nggak kasih tahu aku. Ya. Nah gini, intinya gini, aku di sini bukan marah atau apa, cuma aku paling nggak aku sebagai ibu, kalaupun memang benar katanya anak aku sakit saat itu kasih tahu, mau sakit panas, batuk atau apa, kasih tahu aku. Aku di sini ibunya yang ngelahirin dia setengah mati saat waktu aku ngelahirin anak aku. Mungkin banyak orang yang berpikir Kalina tuh cuma pengen bebas atau segala macam. Maaf banget di sini aku jadi kayak curhat. Dan maaf juga untuk yang nonton, mau itu Dedi atau pasangannya, aku minta maaf. Tapi di sini aku merasa aku ibu kandung dari Aska. Anggap aku ada, itu aja. Anggap aku ada, jangan anggap aku udah mati. Aku menikah dengan Vicky Prasetyo, ya udah itu masalah aku dengan dia. Tapi anggap aku ada karena aku nih ibu yang melahirkan dan dengan taruhannya nyawa. Bukan berarti aku tuh kesannya kayak lupa sama anak aku dengan kehidupan aku sama Vicky. Ya, aku sendiri nggak tahu apa yang terjadi. Aku juga nggak tahu. Aku WhatsApp Dedi, tapi memang Dedi bilang saat itu Dedi itu memang memutuskan untuk tidak memberitahu banyak orang karena ya memang saat orang sedang COVID, apalagi dia kan sampai kritis ya. Ya mungkin boro-boro ngasih tahu orang ya gitu. Aku nggak tahu seperti apa, tapi mungkin dia fokus untuk kesehatan dan kesembuhan dia. Cuma aku nggak tahu seperti apa keadaannya, Kalina dan segala macam. Tapi mungkin tadi apa yang Vicky bilang benar. Tapi kalau misalnya itu terjadi sama Kalina pun, misalnya Kalina yang COVID, mungkin Aska juga akan mengatakan hal yang sama gitu. Artinya bukan cuma ke ayahnya, ke ibunya pun juga mungkin saja halnya akan sama juga. Walaupun Aska ini selama ini tinggal sama ayahnya, tapi kasih sayang mama tuh nggak akan pernah. Tapi salah Yakin nggak? orang kemarin waktu lagi maaf ya pas tahu keguguran,
Aska tuh lagi ada kesibukan lain gitu. Tiba-tiba ya video call memberikan tahu kalau ini keguguran dan akan ada tindakan. Aska datang. Aska Langsung datang. Iya, bahkan kita berdua, dan itu pertemuan pertama aku sama Aska ya. Sopan Iya. kok dia, cium tangan, apa gitu-gitu. Terus mengantarkan ke ruang tindakan bersama-sama, kita berdoa bersama-sama gitu. Jadi kalau menurut aku, ya sebenarnya aku juga sebelum sama Kalina kan semuanya juga hubungan juga kan sama Dedi baik-baik aja Iya. semua, bahkan sering ngobrolin konsep program. Aku berusaha sih pengen suatu saat nanti kita ini akan jadi diskusi yang baik Keluarga antara dua besar keluarga. ya. Itu sih Bang Iya. harapan Iya. ke depannya. Iya betul banget. Artinya apapun yang terjadi, walaupun Aska tidak tinggal bersama dengan Kalina, tapi cintanya tetap sama. Iya. Terbukti pada saat Kalina kemarin keguguran, Iya. Dedi pun juga memberikan approval pastinya dong kepada Aska langsung. Dan Aska begitu ditelepon Bang, langsung menemani Dedi Kalina. menyiapkan patwal ayahnya. Dan ayahnya menyiapkan patwal Karena kan dari Bintaro ke Bekasi kan. supaya cepat. Iya. Mungkin Dedi juga takut, aku juga kepikiran kali ya kalau misalkan bener anak aku sakit saat itu. Cuma apapun itu kasih tahu aku, itu aja sih mintanya aku. Ya. Sekarang kalau kamu jadi aku gimana nggak dikasih tahu? Pasti ada rasa kenapa sih? Ya. Sebagai seorang ibu gitu loh. Sebagai teman, sama Vicky juga teman, sama Dedi juga teman. Aku bener-bener berharap seperti Vicky bilang, Aku pengen one banget day tuh kita sama-sama. you guys bisa menjadi big family dan Aska Iya. justru rich dengan keluarga dan kasih sayang. Punya ayahnya 2 dan mungkin nanti punya mamanya 2 dan semua sayang sama Aska gitu ya. Amin. Amin, amin. Karena itu yang aku pengen banget. It's always a good lesson to learn. Selalu menjadi pelajaran yang baik. Nanti kalau punya anak lagi, apa yang nggak baik, apa yang baik bisa menjadi pelajaran. Iya. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan kembali saat ini. Tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman